Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reok Ponorogo. Gunung Wilis merupakan pembatas yang memisahkan antara wilayah Kerajaan Wongker di Ponorogo dan Kerajaan Daha di Kediri. Walau kedua kerajaan besar kerjasama dan tidak juga bermusuhan, mereka saling menghormati kedaulatan masing-masing. Di wilayah Wongker, sebelah barat Gunung Wilis terkenal banyak ditemui jago mistik yang sakti Mondroguno. Kerajaan Kediri di sebelah timur Gunung Wilis tersohor cerita-cerita yang menjadi buah bibir rakyatnya. Putri raja berperas cantik bernama Dewi Sri Songgolangit masih perawan gendut. Konon sedang dicarikan jodoh oleh ayahandanya melalui sayembara. Raja Kediri itu bernama Prabu Kertopati atau Prabu Lembu Amisena, atau lebih dikenal sebagai Raja Daha. Di lereng Gunung Wilis, dekat Telaga Ngebel, terdapat goa. Disitulah macan loreng jadi-jadian, sebesar kerbau jantan. Konon ceritanya, ia jelmaan Raja Sakti dari Kerajaan Lodaya di Blitar Selatan, bernama Prabu Singobarong. Sudah bertahun-tahun bertapa, minta petunjuk Sang Hyang Tunggal, penguasa langit dan bumi, agar mengembalikan bentuk tubuhnya yang berwujud macan, dapat kembali ke wujud aslinya manusia. Setelah mengalami kesulitan mengubah dirinya menjadi manusia kembali, Singobarong kemudian menemui gurunya di pesisir laut Kidul. Perjalanan Patih Bujangganong dan Ki Ageng Purogowo serta pengawalnya telah jauh ke timur meninggalkan kota Ponorogo dan sampailah di Kediri. Bujangganong mengirim Tilik Sandi untuk mendapat informasi seperlunya. 3 hari dalam penantian, akhirnya memberitakan gadis dengan ciri-ciri yang dimaksud itu memang ada. Namanya Dewi Sri Songgolangit, adalah putri Raja Daha. Kemudian Patih Bujangganong memerintahkan prajurit memasuki wilayah Daha terjaga ketat. Melihat wajah Patih Bujangganong yang jelek, Putri Songgolangit hampir pingsan. Sebagai iringan pernikahannya dan membawa manusia berkepala macan di Ponorogo, Bujangganong melaporkan hasil kunjungan ke Prabu Klono Sewandono. Setelah mendapatkan semuanya, Prabu Klono dan rombongan menuju ke Kediri. Setelah sampai di Kediri, ternyata ada Prabu Giriwanci, jelmaan Patih Singolodro, yang tergila-gila dengan Putri Songgolangit yang mempunyai tujuan sama dengan Prabu Klono Sewandono. Namun persyaratan yang dibawa Prabu Giriwanci belum sesuai keinginan Dewi Songgolangit. Saat yang bersamaan, datang Prabu Klono Sewandono membawa persyaratan lengkap. Prabu Giriwanci tidak terima dan menantang duel Prabu Klono Sewandono. Karena meremehkan Prabu Klono yang fisiknya nampak halus, mereka berdua bertempur di halaman. Prabu Giriwanci mengacungkan keris Prabu Klono. Pedutnya mengenai dada Prabu Giriwanci, dan dia mengaku kalah, dan terlihat wujud asli Prabu Giriwanci. Betapa kagetnya Raja Daha melihat Prabu Giriwanci ternyata adalah patihnya sendiri. Kemenangan Prabu Klono menjadi sukacita prajurit Ponorogo. Demikian pula Raja Daha dan putrinya Songgolangit terlihat gembira. Pernikahan Prabu Klono dan Putri Songgolangit dilaksanakan dengan meriah di Keraton Daha. Banyak pertunjukan kesenian, salah satunya kesenian Reok Ponorogo. Setelah beberapa saat Putri Songgolangit diangkat jadi permaisuri diboyong ke Kerajaan Banterangin Ponorogo. Selama perjalanan selalu diiringi ketabuhan kesenian Ponorogo menjadi hiburan penduduk yang dilewati. Patih Bujangganong begitu gembira sampai berjoget-joget jungkir balik di barisan terdepan. Kemudian disusul barongan reok dan dadak merak yang dibelakangi berbaris 114
10 pasang kuda ditumpangi dayang-dayang dari Kediri. Kemudian diusul tandu Sri Dewi Songgolangit, di sampingnya berjalan kaki Prabu Klono Sewandono, diikuti para pembesar kerajaan. Para sesepuh abdi dalam barisan paling belakang para prajurit Bantarangin. Urutan prosesi ini kemudian diabadikan sampai sekarang untuk pentas karnaval Reog Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I spent the last 2 weeks just grinning.